Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 3, Aturan Keselamatan di Perjalanan. Di pembelajaran 6, kita akan belajar mengenai aturan berjalan di tempat becek. Ini di halaman 149 sampai dengan 152. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mengamati gambar dan teks percakapan, adik-adik dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, adik-adik dapat menemukan penggunaan tanda tanya sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, adik-adik dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda tanya. Dan yang keempat, dengan penugasan, adik-adik dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2 tema 8 ya. Ketika kita klik nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 149. Ada gambar ya di sini adik-adik. Siti dan kawan-kawan sedang ngapain ya? Kita baca dulu ya dari atas. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Nah, kalau habis banjir adik-adik, itu lumpur-lumpur jadi banyak ya. Karena biasanya ketika banjir, tanah, lumpur semua ke bawah air. Ketika airnya surut, jadi sisanya adalah lumpur dan genangan-genangan air. Seperti di gambar ini nih. Nah, Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Yuk kita amati. Kata ayah, berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Ya, kata anak-anak, iya ayah. Nah, ya. Nah, ini gambar tadi Siti dan teman-teman. Lalu pertanyaannya, apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Nah, di sini ya. Isi percakapannya adalah mengenai berhati-hati saat berjalan di tempat becek dan berlumpur. Kemudian mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Karena tempat becek dan berlumpur sangat licin, kita bisa terjatuh. Ya. Nah, sekarang kita coba diskusikan aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur ya. Yang pertama contoh dari buku adalah berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Kita lihat contoh berikutnya. Tidak menggunakan sandal atau sepatu yang licin. Yang ketiga, menggunakan sepatu boot. Sepatu boot itu seperti ini adik-adik. Kemudian berpegangan pada dinding, tembok, atau apapun yang ada di sekitar kita. Yang kelima, menghindari jalan becek dan berlumpur. Jadi kita berputar ya ke jalan yang tidak ada beceknya. Kemudian memperhatikan jalan. Ya, jangan meleng. Meleng itu maksudnya tidak memperhatikan ya. Kita perhatikan ke bawah. Ya. Ada lumpur nggak yang kita injak? Karena kalau keinjak bisa terpleset ya. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Ya, yang ini ada yang Udin yang kaget melihat Edo terjatuh ya adik-adik. Kita lihat yuk, di sini ada beberapa kalimat pertanyaan. Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi pada dirimu? Ya, di mana ia terjatuh? Menurutmu, mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Menurutmu, kapan ia terjatuh? Ya, jadi ada kalimat tanyanya di sini bagaimana, di mana, mengapa, siapa, apa, dan kapan, ya. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat. Ya, kalimat tanya. Sekarang kerjakan latihan berikut mengikuti petunjuk ya. Kita amati kembali gambar yang tadi, gambar Udin dan teman-teman bekerja bakti. Lalu ajukan pertanyaan apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Ya, ini gambarnya dimunculkan lagi di sini. Ya, kita buatkan di sini. Kita jawab ya. Yang pertama apa? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman di gambar ini ya. Kemudian yang berikutnya, mengapa? Mengapa Udin harus berhati-hati? Lalu yang ketiga, kapan? Kapan Udin dan teman-teman kerja bakti? Lalu bagaimana pembagian tugas dalam kerja bakti tersebut? Lalu di mana? Di mana banjir tersebut melanda? Dan terakhir siapa? Siapa yang memberitahu Udin agar berhati-hati? Ya. Nah, adik-adik ini kalimat tanyanya. Dan contoh kalimatnya. Adik-adik nanti boleh menggunakan kalimat sendiri berdasarkan gambar ini ya. Ini bisa bervariasi ya. Jadi bisa macam-macam pertanyaan yang kita bisa tuliskan di sini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!